Ya, oke. Pasti dalam hidup kalian itu pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang nggak enak gitu. Kayak misalkan kalian pernah ditolak, pernah ditinggalin orang terdekat, entah itu ditinggal selama-lamanya karena dia meninggal, atau ditinggal dia pindah rumah atau segala macam, atau kalian dilupakan, kalian disakiti sama orang lain. Nah pasti pernah, karena memang kita hidup di dunia yang bareng-bareng dengan banyak orang gitu. Kamu nggak hidup sendiri dan kamu nggak bisa membahagiakan semua orang yang ada di sekitar gitu. Nah tapi kadang peristiwa-peristiwa yang nggak enak itu bisa membuat kamu jadi membangun benteng di sekitar kamu, supaya kamu berekspektasi dengan membangun benteng itu kamu bisa terhindar dari ancaman rasa sakit hati nih, maksudnya yang ditimbulkan karena masalah-masalah itu. Dan ini biasa disebut dengan emotional numbness atau mati rasa. Nah, seorang psikoterapis namanya Mayra Mendes, dia menjelaskan bahwa emotional numbness merupakan proses menghalangi dan mengesampingkan perasaan yang disertai dengan penurunan respon terhadap emosi. Kondisi ini berasal dari peristiwa traumatis yang pernah dialami atau masalah-masalah yang terus menumpuk dan sangat menekan, sehingga individu tidak berdaya untuk mengatasinya. Nah, ini dia seorang psikoterapis. Jadi dia menjelaskan bahwa emotional numbness itu seperti itu tadi. Tiap individu biasanya itu mengalami gejala yang beda-beda. Ada yang tidak dapat mengenali emosinya, ada yang tidak bisa mengendalikan emosinya, ada yang dia nggak tahu lagi ngerasa apa atau hampa gitu, merasa flat, datar-datar aja, nggak ada merasa tidak ada peningkatan, diam di tempat atau alias stuck bisa dibilang gitu, nggak bisa konsentrasi dan banyak lagi. Nah kadang juga ada individu yang karena kejadian tertentu dia jadi sulit berkomunikasi sama orang lain gitu. Ada juga yang seperti itu. Intinya macam-macam lah gejalanya. Tapi untung aja emotional numbness ini mostly dia itu bersifat temporary atau hanya sementara umumnya. Tapi ada beberapa kasus yang terjadi istilahnya coping mechanism. Jadi dalam situasi tertentu kamu akan melakukan hal yang sama atau hal yang pernah kamu lakuin sebelumnya. Jadi misalkan kamu pernah disakiti dengan cara A dan kamu punya emotional numbness, dan di kemudian hari ketika kamu disakiti lagi kamu akan melakukan hal yang sama. Itu juga ada. Memang melindungi diri sendiri memang merupakan hal yang baik. Kita harus sadar bahwa kita punya emosi, tapi akan menjadi buruk apabila dilakukan secara kurang tepat, intinya gitu. Kita justru akan cenderung melukai diri sendiri karena emotional numbness itu tadi. Ya emang berat untuk melepaskan hal-hal yang udah terjadi yang gak sesuai ekspektasi kita. Tapi kuncinya adalah supaya kamu gak merasakan emotional numbness adalah lepaskan aja apa yang sudah terjadi. Emang aku ngomongnya gampang, tapi itu kuncinya untuk menyelesaikan masalah itu cuman itu doang gitu. Ikhlaskan aja apa yang terjadi dan melangkah lagi ke depan, karena yang sudah lewat di belakang itu nggak perlu dipikirin lagi. Itu mungkin bisa jadi bahan evaluasi tapi tidak untuk Tuhan perenungan. Jadi lepaskan apa yang di belakang dan majulah ke depan dengan semangat yang baru.